Kembali berjumpa bersama saya dalam video kali ini. Cukup lama tidak berjumpa melalui video-video saya, dan hari ini kita kembali berjumpa dengan sebuah pendekatan yang akan menjadi ciri khas dari video-video saya ke depan, yang saya beri topik teoantropologis. Dan hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang menanam sebagai sebuah tindakan iman. Menanam sebagai sebuah tindakan iman, dan saya akan melihat ini dari perspektif teoantropologis. Sebenarnya materi ini muncul ketika saya melihat bahwa menanam itu sebenarnya sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang sangat lumrah. Apalagi ketika memperhatikan postingan banyak sahabat teman di masa-masa pandemi, dengan kebijakan bekerja dari rumah, melakukan banyak kegiatan dari rumah, banyak orang atau banyak sahabat, banyak teman yang justru memilih menanam sebagai gaya hidup dalam masa-masa pandemik ini. Dan itu yang menjadi salah satu catatan penting. Kemudian muncul pendekatan teoantropologi dengan topiknya menanam sebagai sebuah tindakan iman. Nah, sahabat-sahabatku, saudara-saudara sekalian, ada dua latar belakang munculnya materi ini. Yang pertama, pada tanggal 8 Maret 2018, ada seorang teman pemerhati lingkungan menulis di akun Facebooknya dengan judul "Menulis Buku Alam". Teman saya itu menulis begini: profesionalitas seorang akademisi ditunjukkan melalui seberapa banyak karya-karya ilmiah yang dihasilkan, berapa banyak buku, berapa banyak artikel, dan berapa banyak hasil penelitian yang ditulis dan kemudian dipublikasikan. Pengakuan terhadap profesionalitas tersebut dikukuhkan dengan gelar profesor atau guru besar. Lain halnya dengan seorang petani. Profesionalitas seorang petani ditunjukkan melalui seberapa banyak menanam pohon dan tanaman produktif lainnya yang berdampak pada kelanjutan hidup penanam itu sendiri. Dalam hal ini si petani itu. Semakin banyak menanam, maka semakin profesionallah seorang petani. Bagi petani, tindakan menanam, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan orang yang menanam, atau mungkin kita ada pengalaman menanam, ketika kita menggali lubang dan kita akan memasukkan anakan yang kita persiapkan di dalam lubang itu, kita sementara harus berlutut, harus berusaha memasukkan anakan itu, dan kita berusaha untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan karena itu menurut teman saya, ketika menanam, tindakan menanam sesungguhnya menyimbolkan sikap dasar relasi rangkap tiga, yaitu yang pertama menyembah sang ilahi, yang kedua menghormati alam ciptaan, dan yang ketiga mencuci kaki atau melayani sesama. Dengan menanam, seseorang petani sekaligus sedang menyelami keagungan misteri kehidupan serta melayani kebutuhan sesamanya. Melalui tindakan mencipta, Allah menulis alam ini menjadi tulisan-tulisan yang indah mempesona, lantas diserahkan kepada manusia untuk menjaga dan merawatnya. Dengan tindakan menanam, petani sesungguhnya sedang menulis buku alam bersama Sang Pencipta. Di akhir tulisan teman saya, ia menyerukan begini: teruslah menanam, sebab kita sedang menulis buku alam. Hal kedua yang menjadi latar belakang munculnya video ini adalah ketika mengikuti sebuah acara webinar dari Eco School bersama anak-anak muda dari Kupang, NTT. Saya terkesima dengan beberapa kesan dari refleksi atas kecintaan untuk menanam. Ada seorang teman yang bernama Nike mengatakan, berkebun itu mengajarkan tentang menanamkan harapan yang besar pada benih yang kecil. Sedangkan Lucky Pulau Mau memberi sebuah refleksi bahwa satu ikat sayur yang dibeli dari petani lahir dari kompleksitas rasa dan perjuangan para petani. Dari keringat, darah, hati yang hancur dan senyum bahagia petani. Sementara Pendeta Vina Aume memberi penekanan pada menanam sebagai sebuah tanda mata. Ada seorang anak muda bernama Meli Hajo menegaskan bahwa tanaman butuh diperhatikan, dirawat setiap hari. Bila ada hama pengganggu, maka kita harus segera mencari solusi agar ia tidak sakit atau rusak. Dan yang menakjubkan bagi saya adalah pernyataan Bapak Pendeta John Campbell Nelson
bahwa menanam tidak harus tunggu lama. Mulailah menanam apa yang bisa ditanam. Ayo tanam. Tanam apa saja yang bisa ditanam. Pasti bermanfaat. Kedua pengalaman di atas, saya kemudian refleksikan dengan pendekatan teoantropologis. Dari perspektif teologis, menanam dapat ditegaskan sebagai sebuah akta iman. Menanam sama pentingnya dengan pengakuan, aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Relevansi pengakuan kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi terletak pada kesediaan manusia untuk membungkuk, menggali lubang lalu menanam. Ketika manusia membungkuk, menggali lubang dan menanam, manusia sementara mengaku bahwa tanah yang disiapkan oleh Allah tidak akan pernah berbohong ketika manusia berusaha mengelolanya secara baik dan bertanggung jawab. Ketika manusia membungkuk lalu memasukkan benih ke dalam tanah yang telah dilukai, maka ada simbol kesediaan memberi diri secara total bagi kebaikan sesama. Dan ketika semua itu dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga tidak akan pernah mengecewakan. Menanam dalam pendekatan ini sebenarnya telah direfleksikan oleh Johannes Calvin tatkala ia menyatakan, dia menghiasi langit dan bumi dengan kelimpahan, dengan keanekaragaman dan keelokan yang sebesar mungkin. Seperti orang menghias istana yang besar dan megah, yang diisi dengan segala perlengkapan yang bagus-bagus dan mewah. Kepada siapa langit dan bumi dihiasi dengan kelimpahan, keanekaragaman dan keelokan? Jawabannya adalah kepada manusia. Ya, kepada manusialah langit dan bumi dihiasi seperti orang menghiasi istana yang besar dan megah, agar manusia menikmatinya dalam ungkapan syukur. Menanam adalah sebuah ekspresi menata bumi agar tetap kelihatan indah dan mempesona. Disinilah kemudian kekuatan antropologis manusia sebagai subjek dari penataan bumi. Nah, salah satu tindakan kecil dan sederhana adalah membungkuk, menggali lubang, lalu menanam. Ya, menanam apa saja yang bisa ditanam. Dimulai dari sekarang. Ketika kita mulai menanam, kita sementara membangun relasi harmoni antara manusia dan alam. Relasi itulah yang kemudian menghadirkan kehidupan yang indah. Ketika alam diajak untuk berelasi, maka kita sementara mempersiapkan kelanjutan kehidupan, baik kepada manusia maupun kepada alam itu sendiri. Salah seorang bapak gereja yang meninggalkan jejak tentang relasi alam dan manusia adalah Uskup Basilius. Dia adalah uskup besar dari abad keempat. Salah satu ajarannya tentang keutamaan atau relasi yang kemudian terkenal adalah belajar dari teladan lebah. Menurut Basilius, ketika lebah hanya mengumpulkan dari bunga-bunga untuk membuat madu, sesungguhnya manusia diajari untuk menjaga keseimbangan dan melaksanakan sesuatu yang dibutuhkan saja. Aspek prioritas menjadi penting. Basilius menganjurkan, sama seperti lebah dapat membuat madu dengan apa yang mereka ambil dari bunga. Berbeda dengan binatang-binatang lain yang hanya menikmati keharuman dan warnanya saja. Catatan ini mempertegas bahwa mengelola alam, menanam, dan mengusahakan bumi, tanah ini sesungguhnya mesti didasarkan pada aspek nilai etis, mencukupkan diri dengan kebutuhan, bukan mencari, merusak, merampas, mengeksploitasi alam itu. Dengan belajar dari teladan lebah, Basilius kemudian menyerukan, berikanlah makanan terakhirmu kepada pengemis yang mengetuk pintumu, dan percayalah akan belas kasihan Tuhan. Artinya Allah memberi inspirasi bagi manusia untuk membangkitkan semangat solidaritas bagi sesama. Allah memberi makna keberlanjutan kehidupan manusia. Allah menjadi rumah bersama bagi manusia dan ciptaan lainnya. Cara pandang inilah didasarkan pada pengakuan bahwa manusia hanya satu entitas dalam kesatuan besar, great continuum, keseluruhan semesta alam. Sebuah sikap dan perilaku yang lahir dari pola hubungan dengan alam yang saling mengisi dalam relasi yang saling menunjang dan menghidupi. Inilah sikap dan perilaku bersahabat dan peduli dengan alam dan lingkungan hidup yang muncul dari paduan antara kemampuan dan pengetahuan rasional di satu pihak dan pengalaman intuitif akan alam semesta dan lingkungan di pihak lain, sebagaimana direfleksikan oleh Santo Basilius.
Memahami alam semesta dengan demikian sama pentingnya dengan merasakan dan mengalami alam semesta. Atau bahwa memahami alam semesta tidak hanya terjadi melalui kemampuan analitis akal budi, melainkan juga dapat terjadi melalui kemampuan intuitif, perasaan dengan mengenal dan merasakan alam semesta dalam hubungan timbal balik yang personal, penuh pesona. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, terciptalah keseimbangan antara manusia dan alam yang berdampak bagi kelanjutan kehidupan manusia dan alam itu sendiri. Dari sinilah kemudian hidup dan kehidupan dilihat sebagai sebuah sistem yang mampu memproduksi, meregenerasi, dan mengatur dirinya sendiri melalui proses dinamis, menyerap energi dan materi dari lingkungan, tetapi sekaligus menghasilkan sisa-sisa proses produksi yang berfungsi sebagai energi dan materi bagi sistem kehidupan lainnya secara terus-menerus tanpa henti. Dan melalui proses itu setiap organisme dan sistem kehidupan meregenerasi, membentuk dan mempertahankan dirinya sendiri, tetapi bersama dengan itu mempengaruhi dan menunjang kehidupan lainnya dalam ekosistem alam semesta. Relasi yang dibangun dalam pemahaman sebagai sesama ciptaan memberi ruang dialektika bagi manusia sebagai penerima mandat menguasai alam semesta dalam kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam. Tanpa alam, manusia tidak makna. Begitu juga alam tanpa manusia selalu menghadirkan kesepian, kesunyian, dan stagnan. Ketika alam dikelola dalam keseimbangan, maka genaplah nyanyian Mazmur. Tanah telah memberi hasilnya. Mazmur 67 ayat 7. Sebab ia tidak menahan kebaikan. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Menanam sebagai sebuah tindakan teoantropologis, bermakna kesetiaan demi relasi jangka panjang. Sebuah anakan pohon yang ditanam hari ini tidak langsung dipanen keesokan harinya. Ia membutuhkan perhatian, pendampingan, cinta, dan kesetiaan. Dalam konteks ini, menanam ibarat menanam kehidupan rumah tangga. Dalam penataan tersebut, kita membutuhkan perhatian, pendampingan, cinta, dan kesetiaan. Perhatian, pendampingan, cinta, dan kesetiaan merupakan nilai hakiki dari manusia dihadirkan oleh Allah dalam dunia miliknya. Ayo, mulai sekarang menanam sebagai sebuah ekspresi beriman, sebuah ekspresi berteologi. Bersama saya Hendrikus. Jangan lupa share materi ini agar bermanfaat bagi orang lain.